Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Khalil 123. Entahlah ya, sebenarnya saya agak lelah dengan tugasnya karena ini membuat video gitu, mencangkut video. Jadi kita disuruh membuat video tentang reading vlog. Nah, untuk pembahasan pertama kita itu apa sih sebenarnya itu reading vlog kan ya? Kalau misalkan kita ketahui dari kata-katanya itu kan ada reading dan vlog. Vlog itu ya kita kan merekam ya, entah merekam sesuatu atau apa, itu kan vlog dari diri kita sendiri. Nah, kalau reading kan membaca, berarti yang artinya kita merekam apa yang kita baca gitu, atau pokoknya rekam membaca gitu. Nah, tapi maksud dari reading vlog ini adalah dimana seseorang merekam dirinya saat membaca dan menceritakan apa isi dari cerita tersebut dan pengalamannya saat membaca itu dibagikan ya dalam vlog itu. Nah, itu yang dimaksud dalam reading vlog. Dan pada video kali ini saya sebenarnya juga akan membuat reading vlog ya. Dan kedepannya pasti juga emang ada gimmick-gimmicknya juga, karena ada membaca sambil naik motor. Itu bukan naik motor, maksudnya naik motor sih naik motor, tapi nggak yang sambil nyetir gitu, emang agak bahaya, jangan ditiru. Dan ada membaca sambil tiduran di atas motor, itu juga jangan ditiru, nggak boleh. Emang siapa yang mau baca di atas motor tuh kayak nggak nyenyak banget, badan sakit kena besi yang di belakang motor. Dan membaca sambil tengkurap, nah ini juga bahaya juga sebenarnya ya. Emang baca-baca yang saya cara-cara yang saya baca ini emang berbahaya ya sebenarnya, nggak patut ditiru gitu lah. Karena dan juga yang ketiga ini, saya membaca tengkurap berbahaya karena menghalang ini cahaya yang masuk ke mata kita gitu. Jadi emang berbahaya buat mata kita tuh, minus jadinya. Ya itu yapping nggak jelas, karena untuk mundur durasi juga ini dan menit kedua. Dan apa sih sebenarnya buku yang saya baca itu? Jadi buku yang saya baca itu adalah ini agak ini ya Almond lah, pokoknya judulnya Almond. Ini nanti biar saya edit gampang, emang nggak kelihatan sini kayak kebalik gitu, kayak cermin ya. Almond dengan pembuatnya itu Son Won Pyong ya. Ini ada bestsellernya juga dia, Almond. Nah, ini seseorang ini ada dengan muka datar. Sebenarnya dari covernya ini semuanya terlihat biasa aja ya sebenarnya ya, tapi dari cover ini kita ada maknanya gitu. Sudah tergambarkan dari covernya ini, menggambarkan makna dari isi ceritanya. Kayak misalkan karakternya mukanya datar sekali. Nah, itu ada maksudnya juga sebenarnya. Karena apa? Karena sebenarnya cerita dari Almond ini, dia itu si tokoh yang ada di depan nih, yang di cover ini, dia mengalami penyakit gitu. Penyakitnya bernama apalah, saya lupa gitu. Pokoknya dia itu tidak bisa merasakan emosi gitu, yang saya tahu dari semenjak dia kecil. Nah, nama penyakitnya itu adalah alexithymia. Nah, itu pokoknya kayak tidak adanya merasakan emosi gitulah, pokoknya kayak senang, marah, apalagi ketawa nggak bisa dia. Dan menangis juga nggak bisa. Pokoknya emosi itu dia nggak bisa merasakan dan nggak bisa mengeluarkannya juga. Nah gitu, ini maksud dari covernya nih, dari karakternya mukanya datar ya, karena itu dia punya penyakit yang tidak bisa merasakan emosi. Dan kenapa judulnya Almond? Jadi pada isi ceritanya ini saya spill dikit ya. Nah, Almond itu tahu kan, kayak almond tuh kan kayak kacang yang kecil gitu kan, dia kecil gitu pokoknya. Itu maksud dari almond itu kan dari penyakit apa ya namanya, pokoknya penyakit yang nggak bisa merasakan emosi itu ada hubungannya dengan di otak kita yang bagiannya itu namanya amigdala gitu. Nah, amigdala itu ukurannya kecil, dia bisa seperti almond ini, pokoknya dia emang kecil gitu. Nah, makanya disebutnya almond. Dan juga ada juga di isi ceritanya itu si tokoh ini nih, si siapa ya, pokoknya bahasanya bahasa Korea gitu. Nah, itu dia memakan yang namanya almond. Untuk apa? Almond itu disuruh ibunya sebenarnya. Jadi ada harapan dari ibunya untuk menyuruh anaknya untuk terus memakan almond agar amigdala yang di kepala dia itu membesar gitu. Itu harapan dari ibunya ya. Jadi
setiap 3 kali sehari dia makan, nah dia suruh makan almond gitu, makanya judulnya almond. Dan latarnya ini emang latar biasa ya, latar kayak warna hijau asin gitu, pokoknya yang datar-datar yang dia pilih emang menunjukkan dari sifat tokoh dari cerita almond ini ya. Nah langsung saja, ini pengalaman nggak tahu, ini nggak pengalaman, gimmick kayak sebenarnya ya, mungkin nanti saya akan kasih lihat yang aslinya ya, video aslinya saya membaca buku. Jadi ini dia. Ya itu bagian dari reading vlog gitu ya. Maksud dari reading vlog itu kita merekam diri kita saat kita membaca. Nah, setelah yang kalian lihat tadi, saya ingin membagikan pengalaman dari saya membaca buku ini. Jadi buku ini sebenarnya saya nggak punya ya buku ini. Saya tuh minjem bukunya karena emang saya nggak tertarik sama novel sebenarnya. Jadi saya nggak tertarik sama novel, saya lebih tertarik ke komik. Karena komik bagi saya itu tidak membosankan gitu karena ada gambarnya gitu. Jadi saya pengen ada visualnya gitu. Buat mata saya tuh jadi terasa lebih seru lah buat saya. Jadi kalau misalkan kayak full tulisan gitu, saya jujur kayak kurang suka gitu lah. Dan buku ini saya pinjam dari teman saya, teman SMP ya, namanya Andi. Sebenarnya ini bukunya dipinjam lagi ke teman saya namanya Moreno. Nah, saya minjamnya ke Moreno. Ini bukunya punyanya Andi. Nah, ini bagus, dia
dari tokohnya juga ini isinya dari ini ya, pengembangan karakternya ya, dari si siapa tokoh utamanya. Dia saat kecil sudah terkena penyakit tadi yang tidak merasakan emosi. Dia tidak bisa tidak bisa merasakan yang namanya marah, itu nggak bisa, senang tidak bisa, sedih nggak bisa gitu. Nah, jadi pada suatu ketika saat dia masih kecil, dia pergi kayak ke sebuah gang kecil gitu kan. Dia kan nggak bisa merasakan emosi ya, terus juga dia nggak bisa kayak tergesa-gesa gitu dari ekspresi dia. Jadi pas dia masuk gang, ada kayak di kerumunan itu ada anak kecil yang dipukul-pukul gitu lah, dibully gitu seumuran dia. Kayak waktu itu sekitar umur 6 tahun apa 8 tahun gitu di buku ini. Ya, pokoknya pas dia masih kecil gitu, ada di gangan ada anak kecil dipukul. Lalu saat itu dia hanya bisa melaporkan di depan ini ya, ada di gangan itu ada toko gitu di gangannya. Nah, dia nyamper gitulah ke tokonya gitu, terus memberitahu ke pemilik toko itu. Nah, di ujung gang sana lah gitu kan ngomongnya, di ujung gang sana ada yang anak kecil gitu dipukul-pukulin dengan kayak umur sebaya gitulah pokoknya. Dia pukul-pukulin hingga dia ngomongnya tuh kayak sudah terlihat mati lah gitu. Dia ngomongnya gitu pokoknya. Nah, tapi kan dengan ekspresi datar kan, karena dia nggak bisa kayak tergesa-gesa, dia tuh kayak cuma datar doang lah pokoknya mukanya. Jadi kayak terkesana kayak bercanda gitu. Nah, pemilik tokonya tuh sambil menonton TV, dan itu buat dia kayak santai doang gitu lah pokoknya, kayak terlihat santai, dan itu hanya bercanda lah, lelucon doang dari si tokoh utama ini. Nah, tapi ternyata itu adalah anak dari pemilik toko tersebut, dan anaknya itu meninggal. Nah, inilah awal cerita ya. Ini awal cerita kayak prolog dari si Almond ini. Itu ceritanya di awal-awalnya dimulai dari situ. Ya, saya tadi kayak menceritakan prolognya ya, tapi saya ingin menceritakan tentang isi keseluruhan dari cerita Almond ini. Jadi ini perjalanan hidup dari seorang tokoh dari Almond ini yang bernama siapa sih namanya, pokoknya namanya Korea gitulah, jelas namanya nama Korea gitu ya, pokoknya namanya Korea gitu. Saya juga susah bacanya, terus mengejanya juga susah ya, pokoknya ya gitulah pokoknya namanya Korea gitu. Saya susah juga buat jelasinnya karena pengejaannya juga susah gitu. Karena kenapa saya bisa lupa dengan nama tokoh utamanya ini, karena dia menggunakan sudut pandang pertama juga. Jadi dia menyebutkan kata aku terus, itu aku, dan dia nggak dalam cerita ini tidak menyebutkan dari nama si tokohnya ini gitu, nggak secara langsung menyebutkan nama tokoh pemeran utama. Jadi dia lebih membawa kata aku ya. Jadi ini ada sudut pandang pertamanya, makanya saya jadi lupa sebenarnya nama tokoh utamanya. Ada juga disebut sebenarnya tokoh utamanya, cuma kayak dikit banget gitu, kayak per berapa lembar gitu nanti muncullah sedikit, kayak satu kali gitu. Dan isi keseluruhan ceritanya tuh ya perjalanan hidup dari seorang tokoh utama ini, dari Almond. Nah, dia dibesarkan oleh bukan kedua orang tua sih sebenarnya. Dia hanya satu orang tuanya, yaitu ibunya, dan bersama nenek ya. Tapi pada awalnya hanya ibu doang, karena ayahnya sudah lama pergi gitu. Dan ibunya sangat sangat tidak inilah, apa sih bang? Ya, ibunya sangat tidak kuat karena dengan kehidupan apa yang dia lalui gitu. Akhirnya dia kembali ke neneknya, dia bercerita gini tentang masalahnya dia. Akhirnya anak ini tinggal bersama ibu dan neneknya gitu. Dan akhirnya perjalanan mereka dimulai dari si tokoh utama ini, yang dia ya kayak tadi dia juga memulai dari gangan yang kata ada anak kecil tadi di gangan itu, dia mulai dari situ. Terus juga dia hidup dengan ibunya, dan ibunya tuh membuka toko ya, toko buku. Tapi bukunya nggak yang buku yang baru gitu, tapi kayak buku-buku referensi. Terus juga udah lama gitu, udah kayak usang-usang gitu, jadi kayak buku bekas.
itu dibuka di tokonya itu di rumah neneknya. Jadi di bangunannya tuh ada 2 lantai, yang bawah itu toko roti, itu punya si neneknya ya. Jadi ibunya tinggal sama nenek, sama gimana ya, ibunya tokoh utama ini tinggal sama neneknya gitu. Nah kalau yang di lantai 2 itu ibunya berteman dekat sama pemilik di lantai 2 itu, dia membuka toko roti kalau di lantai 2. Jadi semua tokoh-tokoh ini sebenarnya dibahas ya apa masalah-masalah. Jadi ada si ini pemeran utamanya atau tokoh utamanya, terus ada yang namanya Gon. Gon itu dia teman ketika masa-masa SMA apa. Jadi si Gon ini pindahan, dan pokoknya di awalnya emang ada konflik tapi berakhir jadi kayak lebih akrab kalau saya lihat ya. Tapi emang kalau dari ceritanya emang berantem terus yang berantem terus, tapi kalau dari saya lihat itu mereka akrab. Dan ada juga karakter yang namanya Dora. Itu Dora yang kayak merubah dari emosi ya. Pokoknya baca aja, ini seru. Jadi perjalanan dari karakter tokoh utama ini, dari yang tadinya tidak bisa merasakan emosi sampai dia mencari tahu apa itu sebenarnya kayak makna dari emosi-emosi setiap orang yang punya gitu, orang yang pada umumnya gitu loh. Dan si tokoh utama ini juga dibantu juga oleh ibunya sudah berusaha payah. Dia dibawa ke rumah sakit untuk dicek karena kan pasti ada masalah gitu pada otaknya. Nah itulah ternyata didiagnosis ada apa tuh tadi nama istilah penyakitnya, yaitu itulah pokoknya. Dan juga dari tokoh utama ini dibantu dengan kayak penghafalan dari ibunya, kayak dari senang itu kalau orang tuh ekspresi mukanya kayak gimana gitu. Nah marah juga kayak gimana. Dan biasanya kan ada kayak kata-kata yang orang misalkan nih, orang Indo kan banyak yang kayak gak enakan gitu kan. Misalkan contohnya kalau kita makan makanan yang gak enak gitu, beneran gak enak, tapi kan kayak misalkan ada chef depan muka dia, depan-depanan gini. Nah, dia bilang sebenarnya makanan gak enak tuh, tapi gimana kan kalau mau ngomongnya kan gak enakan kan gitu sama chefnya. Pasti nanti orang yang makan itu ngomong ini enak gitu makanannya, nah gitu. Nah jadi si orang ini nih dia nggak bisa merasakan nggak bisa kayak ini gitu loh, kayak nelaah muka orang-orang dengan yang berbohong seperti itu, dia nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan dia ngomong ini enak ya berarti emang enak gitu dia ngomongnya ya enak gitu, nggak ada yang kayak maksud tersembunyi gitu loh, kayak si orang yang ngomong ini makanan gak enak gitu, ini itu kayak mengumpat gitulah, mengumpat kata gitu loh. Nah itu jadi si tokoh utama ini dia kayak nggak bisa gitu juga mencerna dari perkataan dari orang-orang lain gitu, juga tidak mengerti hati-hati manusia gitu. Dan sebenarnya dia juga tidak tahu apa itu makna dari cinta juga, karena ya kan emosi kan ya, jadi dia nggak bisa merasakan cinta. Jadi pada akhirnya kayak Dora yang merubah semua itu. Dora Gon itu sangat membuat pengalaman dari si tokoh utama ini berubah. Dan pada akhirnya sebenarnya bukunya ini saya bisa merekomendasi Almond dari Son Won Pyung. Yaitu mungkin saja isi dari ceritanya, bisa beli harganya berapa ini ya, 88.000 ya. Ini nggak tahu ya, buku di Indo mahal banget. Saya mau baca juga novel ya, tapi saya nggak tertarik, saya mau beli komik gitu ya. Mungkin segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.